ayahnya itu pulang tadi dia nggak pernah berinteraksi dan akhirnya sampai besar ya dari ketakutan pas kecil itu mungkin trauma atau gimana sampai bahas besar itu akhirnya dia nggak pernah sharing sama ayahnya. Jadi si cewek ini malah ketergantungan pada si cowok karena betul. kan tidak mendapatkan sosok ayah kan, figur ayah. Dia itu mencari di pasangannya. Halo Tribuners, kembali lagi nih ke podcast Tongkrongan Mahasiswa Season 2 yang kali ini sedikit berbeda karena podcast kali ini akan saya pandu. Perkenalkan, saya Eko Nur Ardiansyah yang akan memandu podcast kali ini di Tongkrongan Mahasiswa yang membahas tentang seputar keresahan dan problematika Gen Z. Baik, gimana nih kabarnya kalian di rumah? Sehat? Atau mungkin ada hal yang kalian pikirkan, permasalahan-permasalahan yang membuat kalian di malam hari menjadi overthinking mungkin? Kalaupun iya, berarti kalian lagi pas nih nonton podcast kali ini karena kita akan membahas tentang keresahan dan problematika Gen Z yang mungkin membuat kalian overthinking itu. Baik, Gen Z nih, ngomong-ngomong tentang Gen Z. Gen Z itu banyak diomongin oleh generasi yang sebelumnya seperti generasi baby boomers dan generasi milenial sebagai generasi yang ngalem, terus ngeslow dalam pekerjaannya dan bertindaknya minim. Tapi kalau urusan tentang care terhadap dirinya sendiri atau mungkin memahami dirinya ataupun orang lain, Gen Z adalah jagonya. Oleh karena itu, di podcast kali ini aku ditemani oleh teman-teman Gen Z juga yang super keren. Oke. Halo teman-teman. Hai. Oke, keren-keren nih. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya agar teman-teman yang nonton di rumah ini lebih kenal dekat dengan kalian. Dari masnya dulu nih, yang sebelah kanan. Hai Tribuners, namaku Muhammad Rizky Fareza, kalian bisa panggil Reza. Halo Tribuners, kenalin nama aku Bocha Della Verita, tahu kalian bisa manggil aku Ocha. Nah, gimana nih kabarnya Kak Ocha gitu? Alhamdulillah baik sih kalau aku. Terus Mas Reza nih gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga sih. Oke. Mas Eko? Aku baik-baik aja sih. Oke, berarti kita semua alhamdulillah hari ini sehat dan baik-baik saja ya guys. Nah, tadi gimana nih perjalanannya? Kalau aku padat lancar ya, biasalah di daerah Gedangan. Karena aku anak Sidoarjo. Ya. Sidoarjo Pride. Sidoarjo Pride ya, menerjang Gedangan itu udah makanan sehari-hari. Kalau Mas Reza nih? Tadi aku lumayan padat, cuman masih lancar sih. Oke. Iya. Sama di Gedangan apa? Oh enggak, saya Sedati. Kita beda jalur kita. Ya, tapi lewat Juanda. Sama-sama ngelewatin ini kan, flyover itu macet gak sih yang Aloha itu? Cukup biasanya lumayan macet sih di jam-jam tertentu. Banyak truk. Nah, benar. Itu yang salah satu. Okay. Kalau Mas Eko gimana perjalanannya? Aku sendiri sih kan rumahku dekat nih. Di daerah Ngagel. Jadi kesininya juga lancar aja sih. Satset waduh. Oke. Karena kita ini Gen Z, apakah benar menurut kalian kalau semisal generasi Gen Z ini paling care terhadap dirinya sendiri, bahkan memahami orang lain tuh kayak easy banget lah. Oke. Gimana menurut mas-mas dan mbak-mbaknya ini? Nah ya saya setuju sih. Nah karena kan Gen Z ini aware banget terhadap mental health. Karena semisal kita aktivitas, berkegiatan. Nah, ketika kita mengalami mental illness, kita tidak akan bisa fokus pada kegiatan kita. Bisa jadi mengganggu aktivitas kita kan, memperhambat gitu. Kalau Mbak Ocha sendiri gimana, Mbak? Iya, aku setuju banget sih. Karena menurutku ya di pandangan Gen Z ini udah mereka aware ya sama mental health karena info dari internet dan segala macem. Terus kalau soal menye-menye, terus kayak ya males gitu ya, aku kurang setuju sih. Karena menurutku nggak semua Gen Z itu kayak gitu. Banyak loh Gen Z yang mandiri, bekerja keras juga, bahkan disiplin. Iya benar-benar
mungkin kalau di lingkungan kerja itu banyak yang bilang Gen Z itu terlalu pemberani, ya terlalu pemberani kayak oh nggak mau dikasih job berlebihan, nggak mau maju gitu loh. Jadi mereka berani nentang iya, gitu loh, iya. kayak oh ini kan bukan kerjaanku gitu. Jadi menurutku wah Gen Z ini keren banget sih. Mereka nggak mau apa ya, yang bukan kewajibannya itu ya udah bukan kewajiban dia gitu loh. Jadi ya nggak dikerjain. Menurutku Gen Z itu tegas sama dirinya sendiri sih demi menjaga kesehatan mentalnya gitu Di sih. sisi lain dia menye-menye, dan di sisi lain juga Dia berani juga. ada ketegasan merasa. buat Ya, dirinya sendiri. Betul betul. Mental health matters. Iya, asik. Bahasa kerennya. Oke. Menurut menurut kalian, apakah Gen Z ini dikarenakan tadi sempat dibilang menye-menye, itu ada sangkut pautnya nggak sih dengan kelekatan Gen Z sendiri dengan media sosial gitu? Karena banyak kan kayak contoh-contoh di media sosial yang mungkin ditiru akhirnya sama Gen Z. Kalau menurutku soal menye-menye ya cukup bergantung sih sama sosial media. Maksudnya ada korelasinya karena mungkin ya tergantung sama HP. Jadi mungkin menye-menye itu dalam artian males kayak gitu ya. Jadi scroll TikTok, scroll Instagram 24/7 gitu kan. Jadi apa ya mungkin ada rasa males gitu. Jadi agak Mager ya, Mbak, ya? menye-menye ya benar-benar ya. Mager, Gitu deh mager. menurutku. Ya, ya. Banyak juga kan karena kelekatan kita dengan media sosial itu kayak menjadikan kita ibaratnya makan mie tapi kerasa kurang kalau Kalau nggak pakai nasi. Betul. Nah, iya, betul. Padahal sama-sama karbohidrat ya. Cuman kayak ngerasa kurang gitu loh. Biasanya ada yang tambah telur juga. Aduh. triple. Ngomong-ngomong soal makan nih, Gen Z ini biasanya ya, Iya. itu makan aja sambil ditemenin HP loh. Benar, sambil benar. scroll. Oh iya, Lihat, iya. benar-benar. Kalau Nonton YouTube gitu-gitu Betul. loh. Ya. aku sendiri ya, kalau semisal makan tanpa ngelihat YouTube gitu ya, mukbang atau apapun itu, kayak kurang bernafsu Iya. makan gitu. Ya kurang afdol rasanya. Bahkan pas iklan aku berhenti makan. Jadi pas Lihat yang lain. iya beneran. Jadi kayak pause buffering gitu. Ya udah berhenti makan. Nanti kalau lanjut aku lanjut makan lagi. Jadi sebergantung itu sama HP gitu ya. Bahkan makan aja harus ditemenin sesuatu apalah itu di YouTube. Berarti generasi Gen Z ini lebih hemat gak sih? Karena nggak perlu beli suplemen penambah nafsu makan Iya gitu. ya. Cuman disuruh lihat ini loh YouTube mukbang Iya. gitu loh. Yang penting modal kuota. Gitu. Betul. Iya, benar. Asik. Kalau mati listrik susah banget Oh sih. iya, nggak makan jadi Berdampak banget sih. Nafsu apapun. saking bergantungnya sama HP itu kayak gitu. Tapi kelekatan kita dengan media sosial ini juga didukung dengan penelitian oleh tahu nggak Meta. Oh Tahu, iya, tahu. tahu Perusahaan tahu. Meta itu Iya. yang menaungi apa Facebook ya? Facebook. Facebook. WhatsApp gitu. Itu melakukan penelitian. Ini dilakukan oleh Meta Indonesia dan Asia Tenggara. Kalau semisal 3,2 miliar populasi dunia atau sekitar 41% populasi itu Gen Z mendominasi dalam hal bermain sosial media. Ya, Besar setuju banget sih, ya setuju. berarti ya. Apapun jadi apapun yang ada di media sosial itu ya Gen Z sendiri yang mendominasi Iya. gitu loh. Nah, makanya karena didominasi oleh Gen Z, jadinya kita itu sering melihat konten-konten yang kita disuruh mikir gitu loh. Iya, iya benar. Nah, Oh, karena iya. generasinya pemikir, kontennya sendiri ya disuruh mikir. Jadi Iya. kita ngurusi hal yang ada di sosial media gitu. Nggak loh. penting tapi tetap diurusin gitu Bener. ya. Ya, padahal tidak ada korelasinya dengan kita kan. Iya. Nah, untuk Mbak dan Masnya ini ngikutin nggak tentang kayak gosip-gosip atau hal-hal yang beredar di internet sekarang gitu? Mungkin di for your page-nya atau beranda IG-nya itu ada muncul gosip-gosip selebriti mungkin. Banyak, Iya. banyak ya, banyak. Kadang kali kan ada muncul tuh di beranda. Iya. Kalau semisalnya menarik sih saya ikutin ya. Contohnya apa Contoh, Mas? contoh. Wah, jangan. Wah, privasinya Bahaya, terbongkar. bahaya. Ya, jangan. Kalau aku sendiri sih banyak ya. Sekarang kan lagi banyak banget gosip-gosip selebriti. Ya, entah itu rumah tangga, entah itu kayak ibu sama anak, banyak banget
ya ada positif ada negatifnya, tapi ya meskipun positif atau negatif tetap tak lihat gitu kan. Karena aku kepo sih, jadi ya jiwa-jiwa kepo ya ya. jiwa-jiwa kepo dan ikut mikirin kayak apa ya, padahal nggak penting tapi tetap dipikirin gitu loh ya. Itu sih. Kalau di Mas Eko sendiri gimana nih FYP-nya, algoritmanya nampilin apa? Macam-macam sih sebenarnya, ada ya konten yang bermanfaat sebenarnya, kayak Iya. entah itu masak-masak ataupun konten tentang apa ya, tahu kayak mursid itu enggak sih? Oh ya. Itu bagiku menghibur banget sih. Karena Masak eksperimen, fail berkali-kali gitu ya. Kasihan Eksperimen banget. masak. dia kan Mursid ngasal ya, ngasal. Cuman bagiku itu sebuah hiburan gitu Udah loh. lucu ya karena dia pembawaannya bener. lucu ya. Pembawaannya Si sih Mursid. ngaruh. Cuman nggak hanya mursid aja sih. Kadang itu ada kayak konten-konten yang perlu mikir, kayak ada kode-kodenya tersendiri lah. Iya Terus benar-benar. mungkin yang lagi hangat atau mungkin yang lagi banyak banget lewat di FYP ku itu tentang fatherless. Oh ya iya. sama sih aku juga Kalian pernah. tahu nggak sih fatherless tuh kayak apa gitu? Kalau menurutku sepengetahuan pribadi ya, Iya. kalau fatherless itu ada kata lainnya juga father hunger gitu ya. Jadi Oke. ya istilah buat anak-anak yang kekurangan kasih sayang ataupun peran ayah sih di rumah gitu. Kalau menurutnya Mas Reza gimana nih? Ya, fatherless ini kayak seorang anak yang tidak tidak merasakan peran dari seorang ayah sih. Entah itu memang ayahnya yang masih ada atau sudah tidak ada, itu ya termasuk fatherless juga. Ah gitu. Gitu, Oke. Dari penglihatanku yang ada di beranda tadi itu di For Your Page-ku, fatherless bukan hanya karena kehilangan seorang ayahnya yang benar-benar hilang. Ya, Kayak semisal entah ayahnya nggak pernah ke rumah atau kayak gimana, cuman ayahnya itu ada di rumah, cuman Iya, nggak iya. mengurusi anaknya gitu loh. perannya ya yang Perannya hilang yang ya. hilang gitu. Dan kebanyakan kan untuk mengurusi tentang mengasuh anak dan urusan-urusan rumah lainnya itu sang ibu gitu. Buat sang ayahnya juga mungkin pulang kerja itu terus datang ke rumah capek, tidur, Iya, jadi nggak nyentuh sama sekali ya urusan rumah ya. Iya. Semuanya ya nggak menanyai anaknya sehabis pulang sekolah kayak gimana atau nggak cerita gitu ya, bener, nggak sharing. nggak ada space buat cerita kayak Mungkin gitu. karena budaya patriarki juga kali Mas ya. Nah bener, Ngaruh ya. karena dimention sama Mas Reza nih, aku sempat mencari dan menemukan kalau semisal ada seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada, namanya Ibu Diana Setiawati, itu mengungkapkan kalau semisal budaya patriarki di Indonesia itu yang menyebabkan anak kehilangan peran seorang ayahnya untuk mengasuh anaknya gitu. Nah karena culture di Indonesia seperti itu, maka peran dari seorang ayah itu nggak ada. Dan banyak sih melihat dari konten-konten yang di internet itu menimbulkan dampak dari hal tersebut gitu. Iya. Kalau misal dari Mas sama Mbaknya ini tahu nggak sih kalau beberapa dampak dari fatherless itu kayak apa, sekilas saja? Oh ya, ini saya mengutip dari kenalan saya psikolog ya. Oh gitu. Nggak Oke. apa-apa ya. Oke. Sambil baca HP nggak apa-apa. Ya Monggo, monggo monggo. sih. Nah, kenalan saya ini psikolog, ini namanya Esa Maria Puspitasari, SPSI, MPSI, psikolog. Nah, beliau itu bilang bahwasanya dampak fatherless itu kurangnya kontrol diri, emosi yang tidak stabil, sedih, stres, iri, ketidakberdayaan, dan bahkan menyalahkan diri sendiri. Nah, ada beberapa kasus juga yang bahkan itu self harm, Mas. Oh self harm. Iya. Nyakiti diri sendiri ya. Heeh. Kalau ngomongin self harm aku jadi keinget temanku juga sih. Wah, Sebenarnya gimana tuh, dia Mbak? fatherless juga. Kebetulan aku sangat deket sama dia karena dia temanku dari SD sampai SMA dan kebetulan tetanggaan juga. Jadi dia tuh dari kecil ya sudah sering ditinggal sama ayahnya. Ayahnya dinas keluar, nggak pernah pulang, bukan nggak pernah pulang sih, kayak paling setahun cuman 2-3 kali. Jarang Itu pulang pun ya. iya di rumah itu pun kayak ya seminggu 2 minggu. Terus dari kecil dia itu juga apa ya, pernah dipukul gitu ya, pernah dipukul sampai akhirnya mungkin dia takut ya, jadi nggak pernah berinteraksi walaupun ayahnya itu pulang tadi dia nggak pernah berinteraksi dan
akhirnya sampai besar ya, dari ketakutan pas kecil itu mungkin trauma atau gimana, sampai besar itu akhirnya dia nggak pernah sharing sama ayahnya. Jadi ayahnya itu separah ini, maksudnya ayahnya saking nggak pernah ngobrol sama si anaknya itu tadi, nanya kabar anaknya itu lewat ibunya. Jadi dia beneran Asing nggak ya, mau, Mbak, ya? iya. Jadi dia nggak pernah mau ngobrol sama ayahnya. Ya itu mungkin kenangan masa lalu yang masih ya kependem ya, mungkin trauma atau gimana. Jadi menurutku sangat seberdampak itu. Betul. Bahkan sampai dia itu juga anxiety termasuk ya. Terus kalau di lingkup kayak yang rame gitu, dia tuh cenderung pendiam, nggak mau berinteraksi, susah untuk berbaur sama lingkungan sekitarnya. Introvert Mungkin sih kayak gitu. Terus juga ada ngaruhnya sama kepercayaan diri ya. Kalau seperti kata psikolog tadi, menurutku cukup relate sih sama kisah temanku tadi. Dan sampai sekarang pun kalau misalkan ada membahas tentang ayah, dia tuh selalu bandingin kayak kapan ya aku punya ayah kayak kamu gitu. Ngidam-idamkan sosok ayah ya. Benar-benar kayak iya aku lu nggak pernah makan keluarga bareng gitu loh, kita duduk di meja makan bareng kayak keluargamu, aku tuh nggak pernah. Jadi cenderung banding-bandingin gitu ya. Dan dia tuh kepengen gini cuman ya gimana, nggak bisa gitu loh. Dia juga nggak membuka diri ke ayahnya itu tadi sih kayak gitu. Oke, berarti dia kayak pesimis gitu nggak sih? Selalu pesimis gitu. Jadi dia tuh pelampiasannya ya ke self harm itu tadi sih. Jadi aku pun sebagai temennya aja baru tahu, dia nggak pernah cerita sih. Cuman waktu di sekolah itu kayak tangannya tuh kelihatan. Barcode gitu ya Mbak ya? Iya, jadi kayak banyak. Sorry, barcode. Wah. Iya, barcode. Oke, aku baru tahu ya, itu. Baru tahu. Istilah barcode itu baru tahu. Sayat-sayatan kayak gitu loh, banyak banget bekasnya. Jadi selama ini dia menutupi, nggak pernah cerita. Jadi kayak baru waktu ditanya itu akhirnya tumpah semua, dia cerita gini. Dan pelampiasannya selama dia nggak pernah cerita itu ya menyakiti diri sendiri itu tadi sih, kayak gitu. Jadi kasihan banget sih aku lihatnya. Tapi pernah nggak sih nanya kalau misal membuat barcode itu buat apa gitu, kayak dapat kesenangan atau kayak gimana? Iya, jadi dia bilang kalau misalkan lagi mumet banget pikirannya itu self harm meskipun sakit ya, mesti kan sakit ya. Menyakiti diri sendiri itu, cuman dia merasa ada sensasi kayak lega gitu karena sakit itu tadi. Jadi rasa sakit itu bisa membuat kayak beban-beban di pikiran sama hati dia itu kayak terlepaskan gitu tanpa cerita gitu, tanpa cerita ke orang lain kayak gitu sih. Oke. Wih, banyak banget ya ternyata ya. Mulai anxiety nggak enak banget sih menurutku. Aku nggak bisa ngeklaim kalau aku itu juga terkena anxiety atau apapun di keramaian. Cuman aku sendiri kalau semisal di tempat kerumunan gitu ya, sosial batteryku langsung mendadak habis gitu. Jadi di tempat kerumunan langsung kayak lemes, mau balik pulang pusing gitu. Pernah ngerasain gak sih kalian gitu? Pernah sih kalau aku. Kadang iya. Tapi kan kadang kan ada yang sosial baterainya itu banyak gitu, meskipun benar-benar habis, cuman waktu untuk habisnya itu lama. Benar. Betul. Nah, kalau aku ini benar-benar nggak bisa sama sekali. Termasuk cepet ya sosial baterainya habis ya. Benar. Nah, untuk masalah yang Mas Reza tadi ngomong tentang patriarki gitu ya. Nah, aku sendiri kan nggak tahu ini masuk dalam patriarki atau enggak. Karena di keluargaku sendiri itu benar-benar menganut tuh cowok itu benar-benar nggak boleh masuk ke dapur. Oh iya, aku juga sih. Nah, aku sendiri nih anaknya suka banget buat masak ataupun buat apapun gitu, bantu-bantu di dapur. Nah, itu benar-benar nggak boleh. Karena hal ini juga termasuk dari patriarki, dan aku pun sendiri nggak tahu mau ngomong kayak gimana ke orang-orang cowok-cowok yang nggak di dapur gitu. Kalau di dapur kan enak, ini mas apa kalau gitu. Iya, pengen tahu ya, pengen tahu gitu, ada interaksinya. Nah, sedangkan kalau misal aku di luaran, kalau misal sama bapak-bapak gitu ya, obrolannya kan nggak masuk banget menurutku. Nggak cocok ya, nggak sefrekuensi. Mungkin hal ini juga ya, mungkin teman-teman yang lagi nonton ini ngerasa juga, dan mungkin kehilangan kesempatan untuk mengeksplor dirinya gitu. Betul. Padahal di luar sana kan banyak tuh chef cowok, bahkan master chef juga kan
banyak tuh pemenangnya yang cowok, Cowok kan ya. Iya bener, siapa ya? King Abdi King yang Abdi. yang ya. punya penyetan itu. Oh iya, iya. Iya. Mas Eko senang sekali sama King Abdi. Soalnya kan aku pecinta pedes film Oh pertama gitu. gitu. Kak Oke. Ocha nggak suka pedes kah? Aku suka, cuman ada mah, jadi nggak boleh terlalu barbar. Kalau pedes ya. Sayang sekali. Sayang sekali. Padahal Padahal suka. kenikmatan dunia Oh, ya. wah. Betul. Sambal ya. Oke. Nah, lanjut ke yang tadi kan personality-nya nih. Iya. Nah, itu karena fatherless ini bisa nggak sih dia berpengaruh juga ke relationshipnya atau hubungannya dengan entah ke teman atau ke keluarganya. Tapi kalau keluarganya mungkin iya ya. Tapi Iya. kalau misal ke teman atau ke Pasangan. pasangannya mungkin, nah ini gimana nih kalau menurut kalian? Kalau aku ya, mungkin POV cowok mungkin ya. Boleh, boleh. Kalau semisal si cowok ini fatherless, tidak memiliki seorang contoh panutan lah. Nah, dia ini akan kurang bisa membahagiakan atau mungkin ke pasangan dia itu Kurangnya gimana? kurangnya kayak perhatiannya atau apanya gitu kan, karena tidak memiliki contoh kan. Oke, Iya. kurang. Kan anak biasanya kan mencontoh ke orang tua. Orang tua tidak memiliki bahan untuk dicontoh. Anak ini akan bingung. Iya. Berdampak Betul. juga ke pasangannya juga sih. Oke, akhirnya dia kayak mencari kasih sayang yang nggak dia dapat di rumah gitu nggak sih? Iya, jadi ya ke pasangan itu tadi Iya, ya. dia melari Mm-mm. punya pelarian sendiri gitu, Betul, mencari betul. pelariannya. Mm-mm. Tapi kalau di POV ku sebagai cewek ya, nggak semua cewek itu kayak melulu lari ke pasangan. Kalau misalkan dia korban fatherless itu tadi ya. Contohnya kayak kita flashback ke temanku yang tadi ya. Iya. Dia itu walaupun fatherless tapi termasuk orang yang nggak mau nih mulai hubungan baru sama orang. Jadi terkesan kayak mungkin bahasa sekarang tuh trust issue gitu loh ya. Iya, iya. Ya jadi dia nganggep kayak ngapain aku deket sama cowok. Semua Kayak, cowok sama aja. iya bahasa simpelnya kayak gitu loh. Oke. Kayak dia tuh takut cowoknya itu ya akan berperilaku sama kayak ayahnya gitu loh. Takutnya kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun dia tuh nggak pernah, jangankan pacaran, suka sama orang tuh kayak nggak pernah. Jadi menurutku dia tuh cari kesenangan yang lain kayak jadi wibu, jadi K-popers kayak gitu-gitu sih. Jadi Iya. nggak melulu cari perhatian ke cowok, bisa ke hal lain sih kesukaannya kayak gitu, hobi-hobi kayak gitu. Kalau mencari pelariannya yang benar buat kesenangannya sih oke. Oke ya. Cuman kebanyakan yang aku lihat nih kalau semisal sama pasangannya misal itu kebanyakan lebih suka dikekang sama pasangannya. Benar. Malah meminta gitu. Iya, karena mungkin biar kayak ngerasa sayang gitu. Menunjukkan rasa sayangnya. Iya. Gitu. Ketika kita pulang malam, nah ini kok nggak nanyain kabar ya, kok nggak nyuruh pulang gitu kan, jadi kayak ngerasa Nggak disayang gitu ya. Betul. Oke. Aku Mungkin sendiri kan gitu sih. aku sendiri kan nggak pernah pacaran gitu ya. Jadi Iya. kurang tahu. Kalaupun tahu itu karena teman-temanku yang pacaran. Iya. Misal oke. nongkrong nih. Oh itu. Masih jam 8 gitu. Dicariin. Udah dicariin, diteleponin kayak gitu-gitu kan. Iya. Tapi itu malah suka gitu loh. Nah, mungkin mereka mikirnya karena kesenangan yang sesaat itu, kayak misal diperhatiin Oh iya, sesaat cukup itu, dan ini nggak berlaku ke jangka panjangnya gitu loh mungkin. Nah, Iya. akhirnya jatuhnya ke toxic relationship. Mungkin bisa Ada juga loh nggak Mas sih? yang kebalikannya dari cerita Mbak Ocha. Ya. Si cewek ini malah ketergantungan pada si cowok. Nah, Karena Betul. kan tidak mendapatkan sosok ayah kan, figur ayah. Dia itu mencari di pasangannya, bahkan sampai menuntut pasangannya itu harus gini. Karena dia itu menginginkan seorang ayah yang seperti itu mungkin ya. Itu. Jadi jatuhnya kayak ya nuntut terus gitu ya. Jadinya toksik ya. Toxic Mungkin bisa relation. aja cowoknya capek gitu kan. Ya kayak gitu sih jatuhnya. oke. Nah, menurut kalian nih, bagaimana seharusnya seorang anak ketika mendapat peran seorang ayah yang baik di ini ke personalitinya sama ke
relationship-nya ya, itu kalian punya nggak contohnya yang mendapatkan seorang peran ayah yang baik gitu? Kalau dari aku sendiri sih mungkin ya ada juga sih temenku yang deket banget sama ayahnya ya, kayak walaupun udah dewasa dia sering jalan berdua sama ayahnya. Pokoknya lengket banget lah. Menurutku peran ayah itu ngaruh karena kelihatan ya dari anaknya itu kayak lebih ceria, terus habis itu dia lebih percaya diri juga. Dan kalau ke hubungan percintaan mungkin dia nggak terlalu tergantung ya, bergantung sama pacarnya, karena dia merasa kayak oh aku di rumah udah dapet kasih sayang, jadi kayak kalau ke pacar itu ya udahlah seperlunya aja gitu loh, jadi nggak terlalu menuntut yang gimana-gimana. Ya menurutku penting banget sih peran seorang ayah, terutama ke anak perempuan itu tadi kayak gitu. Ya juga untuk anaknya ini jadi memiliki karakter kan. Iya Dia benar-benar. juga jadi percaya diri. Kalau aku sendiri kan punya nih, aku pernah lewat di FYP ku, itu ada seorang balita mungkin ya, usia 4-5 tahunan, itu benar-benar berani banget di depan kamera pun dia berani kayak ngomong apa, dan dia ini karena didampingi sama ayahnya Setiap live ya. ya, aku nggak tahu namanya siapa, cuman dia ini selalu digandengin sama ayahnya gitu. Tahu nggak kalian yang balita itu yang di FYP itu di AB TikTok? bukan? AB ya kayaknya. Mungkin ya, itu ya, AB AB. cekut ya, Iya. ya orang-orang manggil. Nah itu Iya, iya. itu bagiku itu keren banget sih anak itu, masih kecil tapi percaya dirinya tinggi banget. Karakternya terbangun dari situ kan. Nah benar. Nah itu mungkin dorongan dari orang tuanya juga, terutama ayahnya yang Benar-benar. selalu mendampingi dia dimanapun dia berada, selalu ditemenin gitu loh. Ya, jadi berpengaruh itu ya buat pertumbuhan anak ya, peran ayah itu ternyata gitu ya sih. Oke, mungkin dari Mbak sama Masnya ada sepenggal kata atau kalimat untuk dukungan sosial gitu bagi teman-teman. Dukungan, pesan untuk anak-anak yang mengalami atau Ya, gimana? yang mengalami fatherless mungkin ada. Oh, ya ini saya ada sepenggal pesan juga dari psikolog. Oke. Namanya Esa Maria Puspitasari. Oh, iya, Itu yang sama, tadi masih ya, sama. ya Oke. masih sama. Ini pesan untuk calon orang tua mungkin ya, Boleh. yang ketika menikah itu harus siap mental dulu. Kalau semisalnya mau pengen anak atau mungkin kalau belum siap bisa child free dulu mungkin ya. Oke, Nah. ditunda dulu ya kalau belum Ditunda siap dulu. ya. Oke. Jangan kayak omongan orang nanti mandul yang gedul gitu. Iya, Jangan. memperdulikan omongan orang ya jadinya ya. Nah, jadi kita harus nyiapkan mental dulu. Ini kita sudah siap untuk menjadi orang tua atau belum gitu. Iya benar-benar. Oh, ini ada tambahan. Kan ada kan dulu kata-kata yang banyak anak, banyak rezeki. Oh iya. Kayak gitu ya mungkin ya. Itu nggak boleh dulu. Iya, jangan dulu. Jangan dulu. Oke. Ya, terus untuk ketika perceraian terjadi, nah kita mungkin boleh untuk benci terhadap pasangan kita. Namun perlu digarisbawahi, anak kita itu tetap buah hati kita kan. Iya. Kita juga harus tetap menyayanginya, mengayomi. Itu harus tetap itu. Gimana pun hak anak itu mendapatkan Betul. kasih sayang yang penuh ya dari kedua orang tua ya. Ya Meskipun nggak boleh gimana langsung pun keadaannya. ditinggalin Iya, gitu kan. jadi kayak korban gitu ya, nggak tahu apa-apa tapi hidupnya hancur karena nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Itu sangat ngaruh sih kayak gitu. Nah, untuk anak yang menjadi korban mungkin ya harus dipahami bahwa yang orang tua lakukan itu mungkin salah. Namun kita mungkin memiliki rasa dendam atau marah, tapi apakah kita akan dendam marah terus terhadap orang tua sampai kapan gitu kan? Iya. Gitu. Dan harus fokus terhadap masa depan kita, mengejar karir mungkin ya. Dan harus tahu juga mungkin jalan kita itu berbeda, namun kita tetap harus semangat gitu sih. Semangat. Iya. Semangat harus di Semangat. tiap harinya. Iya. Kalian bukan produk gagal guys. Waduh, iya. Hidup masih panjang ya, Jadi kita harus semangat. Kalau Oke, dari kalau Kak Ocha. aku sendiri sih karena punya temen di real life yang fatherless juga, ya aku mungkin dia nonton ini gitu ya, aku mau bilang kalau kamu nggak sendiri, kamu masih Betul. punya
banyak teman, banyak saudara-saudara lain gitu kan yang bisa jadi tempat apa ya, kamu cerita, tempat kamu curhat dan segala macem. Jadi jangan apa ya, akhirnya pelampiasannya tuh ke hal-hal yang nggak baik kayak menyakiti diri sendiri dan lain-lain kayak gitu ya. Aku tahu kamu sedih, aku tahu kamu sudah kayak berulang kali survive meskipun iya berat gitu ya, mau nyerah, mau kayak udahan aja gitu, tapi jangan kayak gitu. Kalau misalkan ngerasa lagi nggak baik-baik aja, kalian bisa cerita, kalian bisa ke psikolog atau psikiater untuk yang lebih apa ya, hasil Expert mungkin ya, ya. biar Lebih mendalam lebih gitu. tenang juga gitu kan. Jadi semangat dan jangan lupa kalian tuh tetap punya masa depan ya, jangan berlarut-larut karena fatherless itu aku tahu itu berat, tapi kayak please pikirin kalian juga punya masa depan, jadi jangan terlalu berlarut-larut kayak gitu. Kalian itu berharga, guys. Iya, jangan menyalahkan Benar diri banget. sendiri ya, kayak Iya. kayak gitu sih. Kalau Sendiri, Kalau aku sendiri sih karena kita itu diajarkan dari kecil itu untuk menjadi seorang dewasa, ya, bukan benar-benar. menjadi orang tua gitu kan. Nah, karena ini kita sebagai anak yang masih anak-anak sekarang Ya, belajarlah untuk menjadi orang tua yang kalian inginkan. betul. Bagaimana menjadi seorang ayah atau bagaimana menjadi seorang ibu yang baik kayak gitu. Jadi nggak perlu ada dendam untuk orang tua kita yang mungkin menyakiti hati kita. Iya, jangan dilampiasin ke anak ya nantinya. Ah, Biasanya iya, kan itu. gitu ya. Dilampiaskan gitu Benar-benar, maksud ya. aku. Nah, oke nih, terima kasih buat Kak Reza dan Kak Ocha. Sama-sama. Sama-sama. Podcast kali ini pembahasannya sangat berat. Wah, Iya. berat tapi seru ya. Betul, Maksudnya kita betul. bisa sharing di Tentu sini. karena Benar-benar. kita kan tongkrongan mahasiswa. Tongkrongan mahasiswa, apapun dibahas ya. kita Pembahasannya bahas. selalu seru-seru. Ya, Oke. oke. Jadi teman-teman yang menonton jangan lupa ya pantengin terus di channelnya Tribun News podcast, terutama podcast Tongkrongan Mahasiswa, karena di sini kita akan membahas hal keresahan dan problematika yang lagi hangat di internet. Oke. Oke. Dan sekian dari kami. Bye bye. See you. Dah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.